Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga kita antum semua dapat mengikuti pelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang latihan-latihan soal untuk pesawat sederhana ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita review sejenak materi-materi sebelumnya ya. Oke, pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu kan berasal dari dua kata ya, yaitu pesawat dan sederhana. Pesawat itu artinya alat bantu yang dipakai manusia untuk melakukan usaha ya. Sederhana artinya tidak perlu teknologi yang tinggi. Oke, pesawat sederhana ini ada dua macam, yaitu pengungkit atau tuas. Yang kedua ada bidang miring, dan yang ketiga ada katrol, dan yang keempat ada roda berporos. Ya, oke. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama. Ada buku elektronik IPA kelas 8 dan ada handout ya. Bisa kalian pakai sebagai sumber rujukan selain video ini. Dan di akhir video akan ada tugas seperti biasanya yang harus antum kerjakan. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, ada yang namanya tuas atau pengungkit. Ya. Untuk rumus dari pengungkit atau tuas itu Km sama dengan Fb per Fk, di mana Fb ini adalah gaya beban, Fk adalah gaya kuasa. Beban itu berarti gaya berat dari benda yang akan kita angkat. Fk itu adalah gaya tekan ya yang kita berikan ke pengungkit. Terus bisa juga pakai LK per LB. Jadi Km sama dengan LK per LB boleh. Atau Fb per Fk sama dengan LK per LB. Jadi ini ditutup sehingga rumusnya jadi ini saja. Atau yang tengah ini ditutup sehingga Km sama dengan LK per LB. Atau yang LK per LB-nya ditutup sehingga rumusnya jadi Km sama dengan Fb per Fk. Ya. Nanti kita akan coba perhitungannya itu seperti apa ya. Oke, yang perlu kalian pahami ya, yang namanya LK, lengan kuasa itu adalah jarak dari titik tumpu ke gaya kuasa. Kalau pada pengungkit jenis pertama yang dimaksud dengan LK itu adalah jarak dari titik tumpu, itu yang warna kuning ini, ke kuasa. Berarti jarak dari sini ke sana. Ini panjang lengan kuasa. Kalau lengan beban itu jarak dari titik tumpu ke titik beban. Jadi seperti itu. Kalau pada pengungkit jenis ketiga, pengungkit jenis ketiga itu yang ini ya. Ini ketiga, ini yang kedua. Oke. Kalau jenis yang ketiga, yang dimaksud dengan lengan kuasa itu jarak dari titik tumpu yang kuning ke kuasa. Kuasa itu yang sini, berarti jarak dari sini ke sini. Kalau lengan beban itu jarak dari titik tumpu yang warna kuning ke gaya beban, dari kuning ke warna merah. Ini lengan beban. Kalau pada pengungkit jenis kedua, ya, LK-nya itu dari titik tumpu ke tanda panah ini ya, gaya kuasa. Kalau lengan beban itu dari titik tumpu ke beban, seperti itu. Oke, kita bahas soal yang pertama. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu seperti pada gambar. Berapakah usaha yang dilakukan anak tersebut dan berapakah keuntungan mekanisnya? Oke, coba diperhatikan gambarnya ya. Oke, ini
benda, oh batu ya, ini batunya. Ini ada titik tumpunya di sini, ini lengan kuasanya di sini. Karena tangan anak itu ada di sebelah kanan ya. Dengan gaya beratnya 360 Newton. Oke, karena kita nggak butuh yang namanya keuntungan mekanis, ya, maka kita nggak perlu menuliskan rumus keuntungan mekanis. Sehingga rumusnya jadi FB per FK sama dengan LK per LB ya. Di mana FB itu nilainya 360, FB-nya itu kan gaya berat ya, 360 ini sudah diketahui. Terus FK-nya ditanya, LK-nya 180. Lengan kuasa kan dari titik tumpu ke gaya kuasa 180 dan LB-nya ini 20 ya, 20 cm. Oke, masukkan angka-angkanya. Kalau sudah dimasukkan angka-angkanya, dikalikan silang ya. 20-nya ini disilangkan sama 360, FK disilangkan sama 180. Oh bisa Pak? Ya, kalau kalian masih ingat untuk ya materi di kelas 7, itu kan lawan dari perkalian kan pembagian. Lawan dari pembagian perkalian, lawan dari penjumlahan adalah pengurangan dan sebaliknya ya. Oke, 20 ini kan pembagian kan ya, 180 dibagi 20. Kalau 20-nya ini saya pindah ke sebelah kiri, maka 20-nya ini bukan dibagi lagi, tapi jadi dikali. Jadi 360 kali 20. Yang FK karena ini awalnya ada di bawah, artinya dibagi, terus dipindah ke sebelah kanan, jadi dikali. Sehingga FK kali 180, 360 kali 20. Oke, paham ya? Kalau kita mau cari FK, maka 180-nya kita kembalikan atau kita usir ke sebelah kiri. Karena awalnya ini dikali, kalau dipindah ke sebelah kiri jadi dibagi. Jadi 360 kali 20 dibagi 180. Atau bisa ditulis seperti ini ya. Kalau kita hitung hasil akhirnya jadi 40 Newton. Ini besar gaya usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Kalau keuntungan mekanisnya bagaimana caranya? Nah, kalau keuntungan mekanis ya kita harus menyertakan KM-nya ya. Kalau keuntungan mekanis kita harus sertakan KM-nya, rumus KM. Ya, KM sama dengan FB per FK atau LK per LB. Di sini saya contohkan KM sama dengan LK per LB ya, dengan meniadakan FB per FK. Ini saya hilangkan, sehingga rumusnya jadi seperti ini. Lengan kuasanya 180, lengan bebannya 20. 180 bagi 20, 9. Ya. Kalau misalkan saya pakai KM sama dengan FB per FK, Pak, yang ininya saya hapus, bagaimana? Boleh. Ya. Coba kamu masukkan angka-angkanya, pasti hasilnya sama, yaitu 9. Oke. Ada pertanyaan? Saya kira gampang ya. Lanjut. Soal yang nomor 2. Dua orang anak, yaitu Budi dan Iwan, diberikan sebuah roda dan papan yang panjangnya 3 meter yang akan digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang masanya 30 kg. Ya. Jadi ada benda masanya 30 gram. Dengan keterangan percepatan gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Budi kemudian menyusun papan tersebut seperti gambar A. Ini gambar susunan dari punyanya Budi, yang ini punyanya Iwan. Pertanyaannya, siapakah yang memerlukan gaya paling kecil untuk mengangkat benda tersebut? Terus kamu jelaskan cara menghitung keuntungan mekanis masing-masing sistem. Oke. Ya. Jadi ini caranya. Pertama, susunan Budi. Untuk mencari keuntungan mekanis, ya, kita bisa mencari dari panjang lengan beban dan lengan kuasanya saja. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang FKFB itu nggak bisa. Kenapa? Lengan kuasanya kan belum diketahui. Ya, jadi kita cari keuntungan mekanis dengan menggunakan lengan kuasa sama lengan beban. Oke.
KM sama dengan LK per LB sama dengan LK-nya kan 2, LB-nya 1. Loh kok tahu Pak kalau LK-nya 2? Padahal di gambar nggak ada. Oke, kamu lihat soalnya ya. Dua orang anak yaitu Budi dan Iwan diberikan sebuah roda dan papan yang panjangnya 3 meter. Jadi papannya ini panjangnya 3 meter. Kalau jarak dari beban ke titik tumpu itu 1 meter, berarti lengan kuasanya kan pasti 2 meter toh. Sehingga di sini LK-nya 2. 2 per 1 sama dengan ya 2. Jadi keuntungan mekanisnya si Budi itu 2. Kalau susunannya Iwan, bagaimana? Kalau susunannya Iwan, lengan kuasa ya. Jadi lengan kuasa itu jarak dari titik tumpu ke gaya kuasanya sini. Ya, sama dengan panjang papannya berapa? 3. Berarti 3 LB-nya 1. Sehingga keuntungan mekanisnya si Iwan itu nilainya 3. Karena susunan Iwan memiliki KM lebih besar, maka gaya yang dilakukan Iwan itu lebih kecil nilainya daripada gaya yang dilakukan oleh Budi. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita buktikan apakah gaya kuasanya Iwan itu lebih kecil daripada gaya kuasanya si Budi ya. Bisa kamu masukkan ke rumus ya. Dari keuntungan mekanisnya si Budi sama dengan FB per FK sama dengan, karena gaya beratnya itu sama dengan M kali G, maka kita masukkan. Kenapa? Karena gaya beratnya di sini masih belum diketahui ya. Yang diketahui hanya masanya saja. Sehingga kita butuh gaya berat ya. Seperti yang sudah kalian pelajari di bab awal ya, tentang gaya, itu kan gaya berat kan rumusnya M kali G ya. Seperti itu. Oke, kita masukkan angkanya, KM-nya sama dengan 2, terus masanya itu 30, G-nya 10, terus sehingga diperoleh FK sama dengan 150 Newton. Itu punyanya si Budi. Sedangkan punyanya si Iwan, karena KM-nya 3, maka 30 kali 10 dibagi 3 sama dengan 100 Newton. Nah, terbukti kan bahwasanya gaya kuasanya Iwan lebih kecil daripada gaya kuasanya si Budi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk bidang miring ya. Bidang miring itu bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu ya. Keuntungan mekanisnya sama, KM sama dengan FB per FK. Tapi untuk lengan kuasanya diganti S per H. S itu jarak bidang miringnya, ini namanya S, dan H itu ketinggiannya. Ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar. Bila tinggi truk 1,5 meter, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Ya, jadi KM sama dengan FB per FK sama dengan S per H. Karena kita nggak butuh KM, maka KM-nya boleh dihilangkan ya, ditutup. KM-nya ini ditutup. Yes. Sehingga rumusnya jadi FB per FK sama dengan S per H kan gitu. FB-nya, gaya bebannya itu 500 Newton. Nah, ini sudah diketahui, berarti nggak usah cari gaya berat ya, langsung 500 Newton. FK, FK itu gaya kuasa yang ditanyakan. S, jarak bidang miringnya 3, H ketinggiannya 1,5 ya, 1,5. Pindahkan ruasnya dengan cara kalikan silang ya. 500 kali 1,5 FK kali 3. Sehingga FK diperoleh 500 kali 1,5 dibagi 3 diperoleh 250 Newton. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kira gampang ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk berikutnya katrol.
Untuk prinsip kerja katrol adalah merubah arah gerak benda dan melipat gandakan usaha. Untuk keuntungan mekanisnya, untuk FB per FK ya. Terus kalau pada katrol majemuk, itu keuntungan mekanisnya bisa dilihat dari jumlah tali yang menahan beban berat. Oke, contoh misalkan, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban pada katrol di samping? Coba kamu perhatikan gambarnya ya. Bebannya 6 kg, berarti massa yang diketahui ya, kilogram kan massa. F, gaya usaha. S. Angka pertama masukkan ke rumusnya, KM sama dengan FB per FK. Nah, KM-nya berapa? Coba kamu lihat, KM-nya di sini kan adalah jumlah tali yang menahan beban. Bebannya kan ini ya. Coba kamu lihat, beban ini kan ditahan oleh sebuah katrol warna merah. Nah, katrol warna merah ini itu ditahan oleh berapa tali? Ada 3 kan ya? 1, 2, 3. Maka keuntungan mekanis dari katrol ini adalah 3. Sehingga diperoleh FB per FK. FB-nya sama dengan M kali G ya, karena di sini yang diketahui masih massa, bukan gaya berat. Sehingga kalau dihitung FK sama dengan 20. Kalikan silang. Yes. Ada pertanyaan? Oke. Ini tugasnya silakan dikerjakan paling lambat dikumpulkan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini soalnya ya. Silakan dikerjakan. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.